Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Martin Daniel Theogratia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya El Nino dan La Nina. Sebelum kita membahas lebih lanjut, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu El Nino dan La Nina. Secara general, El Nino adalah fenomena perubahan iklim secara global yang diakibatkan karena adanya pemanasan suhu dari permukaan air laut Pasifik bagian timur. Sedangkan La Nina itu sendiri adalah fenomena samudra dan atmosfer yang menyebabkan udara terasa lebih dingin atau mengalami curah hujan yang lebih tinggi. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai El Nino. Setelah kita mengetahui pengertian secara general mengenai El Nino, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana proses El Nino itu dapat terjadi. Pertama-tama, perlu kita ketahui apa yang biasanya terjadi di Samudra Pasifik tropis. Hamparan laut yang luas ini terdapat pergerakan angin yang konsisten bertiup dari timur ke barat, yang disebut dengan angin pasat atau breaking. Angin ini menyebabkan adanya dorongan air hangat ke dekat permukaan ke arah perjalanannya, sehingga permukaan air yang hangat menumpuk ke sekitaran lautan Asia dan Australasia. Di sisi lautan lain, di sekitaran Amerika Selatan dan Tengah, pada saat yang bersamaan akan terganti dengan air dingin yang ditarik lebih dalam ke laut, di mana proses ini disebut dengan proses upwelling. Upwelling menyebabkan terjadinya perbedaan suhu di seluruh Pasifik tropis, dengan air yang lebih hangat menumpuk di barat dan air yang lebih dingin di sebelah timur. Air yang hangat menambah panas ekstra ke udara yang menyebabkan adanya udara naik dan menjadi lebih panas, sehingga menciptakan area dengan cuaca yang tidak menentu dan lebih banyak awan dalam curah hujan. Udara yang naik di barat mengatur sirkulasi atmosfer pada bagian tersebut, dengan udara yang lembab yang hangat naik di satu sisi samudra dan udara yang kering serta dingin lebih turun drastis di sebelah sisi lain. Sirkulasi ini memperkuat angin timur, sehingga bagian dunia berada di dalam keadaan yang terus-menerus hingga El Nino dimulai. Jika kondisinya tepat, sistem cuaca Pasifik tropis atau perubahan lambat di laut di sekitar Khatulistiwa dapat memicu rangkaian peristiwa yang melemahkan atau membalikkan keadaan angin pasat. Dengan melemahnya angin pasat, ada sedikit dorongan air di permukaan hangat ke sisi barat laut yang lebih sedikit upwelling air dingin di sebelah sisi timur. Hal ini memungkinkan bagian laut yang biasanya lebih dingin menjadi lebih hangat, menghilangkan perbedaan suhu normal karena daerah air terhangat bergerak. Begitu juga dengan cuaca yang basah dan tidak menentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana proses dari fenomena La Nina itu dapat terjadi. Begini prosesnya. Dalam kondisi normal, angin pasat yang bertiup dari timur ke barat mendorong permukaan air yang hangat ke arah Asia, sehingga menumpuk di Pasifik Barat. Namun, dalam beberapa tahun, angin pasat akan melemah dan air permukaan hangat bergerak kembali ke arah timur dan mengurangi upwelling air dingin di lepas pantai Amerika. Nah, setelah kita mengetahui dari proses terjadinya fenomena El Nino dan La Nina, sekarang kita akan memasuki ke apa saja dampak-dampak dari kedua fenomena tersebut. Pertama, kita akan membahas mengenai apa saja dampak yang dihasilkan oleh fenomena El Nino. Yang pertama, fenomena El Nino dapat menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan. Nah, seperti yang telah kita ketahui, bahwa fenomena El Nino ini pasti akan meningkatkan suhu di dunia. Apabila suhu yang tersebut terlalu berkepanjangan, maka akan mempengaruhi sektor pertanian, yaitu seperti banyaknya kegagalan panen yang disebabkan oleh fenomena El Nino tersebut. Yang kedua, apa saja dampak dari fenomena La Nina? Seperti yang telah kita ketahui bahwa La Nina adalah kebalikannya dari El Nino. Yang pertama adalah curah hujan akan meningkat di beberapa bagian di dunia. Curah hujan akan terus-menerus terjadi.
sehingga akan terjadinya banjir di daerah-daerah tersebut. Sekian presentasi dan video pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata di video ini. Saya Martin Daniel pamit undur diri. Terima kasih.